والعاديات ضبحا فالموريات قدحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. Sampai saking kencangnya kemudian si kaki kuda itu menginjakkan kakinya ke batu sampai terlihat api kedua. Falmughirati subha, kuda itu demi kuda yang mampu menyerang musuh di waktu pagi. Wal'adiyati subha falmughirati subha, ini menunjukkan sebuah keberanian kuda. Jadi sumpahnya Allah bahwa kuda yang sangat berani kemudian sampai menyerang musuh, artinya kuda itu dia siap siaga kapan saja dia harus menyerang, dia mampu. Itulah kelebihan kuda, sampai saking larinya kencang, kemudian kekuatannya yang sangat hebat sampai debu-debu itu berhamburan. Ya, yang disumpah oleh Allah itu adalah kondisi manusia. Jadi Allah bersumpah dengan kuda yang satu berani, kedua tenaga yang cukup besar. Kuda, kehebatan kuda itu kan berani, kemudian kapan saja dia harus menyerang musuh dia siap dengan kuda itu. Nah, sumpah Allah kepada kuda, tapi yang disumpah itu kondisi manusia. Apa yang disumpah oleh Allah? Kata Allah, innal insan, sesungguhnya manusia itu, seluruh manusia tanpa terkecuali, semua manusia lirabbihi, kepada Tuhannya, lakanun, mereka itu ingkar. Maka yang disumpah oleh Allah manusia, kondisi manusia, betul. Kebanyakan manusia itu ingkar terhadap nikmat Allah. Kuda karena dia memiliki kekuatan diciptakan oleh Allah, memiliki kekuatan yang begitu hebat dan dahsyat, tetapi kuda bersyukur, kuda tidak ingkar terhadap nikmat Allah karena dia punya kekuatan besar. Maka dia kalau dibutuhkan lari kencang. Itu kuda. Lah manusia itu diberikan oleh Allah berbagai bentuk kenikmatan, dari mulai pikiran, akal, hati, fisik, semua diberikan oleh Allah. Tetapi kebanyakan manusia akan mundur, banyak ingkar. Dan keingkarannya itu wa innahu ala dzalika lasyahid, disaksikan sendiri. Keingkarannya, dia tahu bahwa dirinya itu ingkar, dia tahu bahwa dirinya itu berbuat dosa, dia tahu bahwa dirinya itu tidak mementingkan kepentingan Allah, tahu bahwa dia mementingkan kepentingan manusia, lebih memilih taat kepada manusia daripada taat kepada Allah. Tahu, dia sadar nuraninya itu tahu. Tetapi itulah yang disumpah, betul kata yang disumpah oleh Allah itu, kondisi manusia itu lebih banyak yang ingkar daripada yang bersyukur. Maka cara bersyukurnya seperti kuda. Kuda diberikan oleh Allah berbagai macam kekuatan, tapi kuda ketika dibutuhkan dia siap. Manusia diberikan berbagai macam bentuk kenikmatan, tetapi ketika diperintahkan oleh Allah banyak ingkar. Nah, itulah kondisi manusia. Jangan jauh-jauh, di sini aja ya. Jadi aja kita perhatikan. Banyak diberikan nikmat oleh Allah, tetapi masih banyak juga yang ingkar, tidak mengakui, tidak mau memenuhi panggilan Allah untuk bersyukur. Itulah kondisi manusia. Sumpahnya Allah bersumpah atas nama kuda yang begitu hebat, itulah. Kemudian yang disumpah itu adalah kondisi manusia, memang benar-benar manusia itu lebih banyak yang ingkar daripada bersyukur. Nah, jadi tinggal pilih, kita mau pilih yang mana, mau yang bersyukur, yang ingkar, silakan. Itu bisa dipilih masing-masing ya. Lagi pilih mana? Lagi pilih tahun. Ya, kita lanjut ke surat Al-Maidah
panggilan yaitu bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan yang dipanggil ini khusus orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, jadilah untuk beriman atau tidak? Tidak wahai. Kunu kata Allah, kunu jadilah kalian qawamina penegak kebenaran. Lillahi karena Allah. Kapanpun dan dimanapun berada, dalam kondisi apapun, maka kebenaran itu harus tetap ditegakkan. Kebenaran itu harus tetap didirikan. Tidak apa-apa orang lain mencemohkan, orang lain ngomongkeun, orang lain ngago goreng. No, penting kebenaran itu harus ditegakkan dimanapun. Bahkan sampai nyawa pun siap melayang demi menegakkan kebenaran. Maka ini karena ini perintah Allahnya. Kunu jadilah kalian qawamina penegak kebenaran lillahi karena Allah. Jadi tegakkanlah kebenaran dimanapun saudara-saudara berada dan kapanpun waktunya, silakan tegakkanlah kebenaran. Lillahi tapi harus karena Allah. Ya, negara kebenaran harus karena Allah. Bukan karena amplop, isinya amplop, bukan karena hari diberi amplop jeung mesinana, tapi tamu teu diberi, tetap harus lillah. Maka sering saya katakan bahwa pemberian manusia itu kecil, pemberian manusia itu rendah. Sedangkan kalau kita melakukan semuanya lillah, maka Allah pun akan memberikan pemberian. Dan ingat, pemberian Allah itu besar, tidak akan ternilai. Saya merenung dari kemarin orang yang sakit, ya, orang yang sakit sampai sebenarnya orang yang sakit begitu dia berobat, kemudian apapun itu bentuk sakitnya, tindakannya mau dioperasikan mau apa, begitu mahalnya luar biasa. Maka sehat itu mahal, ya, sehat itu mahal. Maka karena Allah memberikan sehat itu tidak ternilai harganya, tidak akan ternilai harganya. Makanya satu saja nikmat sehat itu tidak akan bisa terhitung, Pak. Tangan sehat, kalau sakit tangan langsung aman, sehat. Kaki sehat, telinga sehat, paru-paru malah apa gitu. Tapi lihat kondisi fisik sehat. Maka satu saja nikmat Allah ketika Allah memberikan tidak akan terhitung. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak akan bisa dihitung. Abdullah bin Mas'ud lagi itu tetap harus dihitung supaya tahu diri jadi orang yang bersyukur. Kunu jadilah kalian apa tadi itu? Merenung orang yang sakit begitu luar biasa, ya, itu nilainya sampai puluhan juta sampai ratusan juta dia berobat demi untuk menyembuhkan satu penyakit. Nah, sementara kita diberikan kesehatan yang luar biasa, makanya itulah sangat luar biasa dan sangat hebat sekali nikmat Allah. Makanya nikmat itu dari satu saja itu besar sekali, tidak ada nilai. Bukan hanya berbentuk nilai uang. Jadi nikmat Allah materi, nikmat Allah itu fisik sehat, nilainya luar biasa, bisa miliar. Nah, Kunu jadikan qawamina penegak lillahi karena kebenaran lillahi karena Allah. Syuhada'a menjadi saksi, nah, bil qisti dengan adil. Biasanya kan begini, orang yang penegak hukum itu, penegak hukum siapapun lah penegak hukumnya, hukum itu banyak penegak hukum itu. Kalau ini saudara, kemudian dia berselisih dengan yang lain, maka sedikit melenceng pikiran dan hatinya kepada saudara.
materi banyak, sedikit melenceng pikiran dan hatinya untuk membela yang banyak uang supaya dapat tips. Nah itulah. Dan kalau itu di Indonesia itu lumrah, sudah biasa di Indonesia itu. Karena itulah makanya kita kenapa harus memahami semua ayat Al-Quran supaya integritas moral kita ini sedikit demi sedikit kita bangun moral. So kalau tidak dikasih pelatihan pendidikan seperti ini, maka selamanya hati itu akan kosong dan tidak akan membuktikan kebenaran. Maka ketika ada berselisih, jangan lihat dia saudara, jangan lihat dia orang kaya, sama saja. Di mata hukum itu semua orang sama, tidak ada beda. Ini karena ini orang kaya, ini orang miskin, ini membela orang kaya, samakan saja. Maka ketika menegakkan kebenaran, jadilah saksi dengan adil. Makanya kata Allah, wala yajrimannakum, jangan berbuat dosa syana'an qaumin, karena kalian membenci sebuah kaum. Karena membenci sebuah kaum, makanya dari blok A kesebel, dari blok B kesebel gitu ya. Nah, anu ketika berselisih blok A dengan blok B, anu dibela blok A karena membenci yang blok B gitu. Jadi jangan berbuat dosa kepada sebuah kaum ketika kalian membencinya. Jadi jangan membuat dosa karena membenci kalian kepada sebuah kaum. Allah takdir untuk tidak berbuat adil. Jadi buat mewah ya, mau berbuat adil oke. Karena nyawanya ada ini. Kata Allah, jadi satu perintah Allah itu satu ini. Kulu qawwamina lillahi syuhada bil qisti. Yang kedua dia saksi yang benar. Yang ketiga, jangan berbuat dosa untuk tidak berbuat adil. Jangan berbuat dosa karena benci kepada sebuah kaum kemudian sampai tidak berbuat adil. Yang keempat, i'dilu berbuat adillah kalian. Karena berbuat adil itu adalah aqrabul taqwa, dia lebih dekat kepada takwa. Jadi kalimatnya begini Pak, kalau aqrabu ya. Kalau kalimatnya kan asalnya koroba, makanya kurban bukan dekat. Koroba itu artinya dekat. Tapi kalau sudah memakai kalimat aqrabu itu ini namanya isim tabdil. Isim tabdil itu isim yang bermakna lebih. Jadi kalau dekat, kalau koroba itu artinya dekat, kalau aqrabu jadi lebih dekat. Kalau ba'ida jauh, kalau ab'ad lebih jauh. Kalau jamila itu cantik, kalau ajmala berarti lebih cantik. Itu isim tabdil namanya. Itu adanya di balaghah. Jadi kalau sudah menggunakan kalimat ini, aqrabu lebih dekat. Jadi tidak ada lagi yang lebih dekat kecuali berbuat adil lebih dekat kepada perbuatan takwa. Maka kalau ingin mendekat kepada takwa, berbuatlah adil. Berbuatlah adil, jangan melihat ini orang kaya, jangan melihat ini orang miskin, jangan melihat ini saudara, jangan melihat ini tetangga. Berbuat adil, samakan saja semua orang. Maka ini yang kenapa Allah menyampaikan seperti ini? Susah, Pak. Susah. Apalagi kalau penegak hukum sudah materialistis, susah sekali. Ya, karena yang diberek, ada yang membuat kamu sendiri mau dibereknya, berek rumah, berkebelan, bukan duit, bermain rumah, mau yang paksa. Nah, jadilah kalau orang kaya dibela, karena gede. Karena karena berbuat adil lebih dekat kepada takwa, maka dekatilah dan berbuatlah seadil-adilnya, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan kalaupun tidak bisa berbuat adil, maka Allah wattaqullah, takutlah kepada Allah apapun. Innallaha khabirun bima ta'malun, Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
Apapun yang kalian kerjakan Allah tahu. Meskipun ada dalam hati, gerentas hati, tahu. Gerentas pikiran, tahu. Semuanya Allah tahu. Terus kenapa kalau Allah sudah tahu kemudian tidak mau melaksanakan ini? Kenapa kalau sudah Allah tahu tetap saja tidak bisa berbuat adil, tetap saja memilih orang lain, tetap saja memilih keluarga, berbuat adil? Ya, itu yang sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.